Anda lihat ini adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming juga sudah menuju ke KPU RI menggunakan bus Transjakarta beserta tim pemenangan. Sesaat lagi gala dinner atau makan malam bersama akan dilakukan di KPU RI. Sementara juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan segera menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini akan segera dimulai sebentar lagi. Saya mau minta simpulan dari masing-masing narasumber, dari Mas Ciko, dari Mas Tobas, dari Pak Wihadi. Kan kalau kita lihat 2014-2019 yang jadi masalah itu banyak hoax yang memperkeruh suasana di media sosial. Sekarang sudah makin canggih media sosial, ini yang harus diantisipasi agar tidak ada keterbelahan. Bagaimana agar fokusnya adalah satu, mengawasi agar hoax tidak menjamur di Pilpres ini, plus juga apa gagasan real yang coba ditawarkan untuk masyarakat agar sekarang fokusnya adalah adu gagasan. Mas Ciko dulu. Mas Ciko tolong di-unmute. Masih di-mute tampaknya. Sudah ya? Ya, kita mengetahui dan sadar bahwa kita melalui beberapa pemilu yang kurang mengenakan bagi kita. Pemilu 2019 kemarin, bahkan juga Pilkada 2017 di DKI, banyaknya friksi, adanya terjadinya polarisasi, dan begitu juga banyaknya hoax dalam bentuk postingan di sosial media maupun testimoni palsu ataupun surat-surat yang tidak absah atau direkayasa. Dan ini kita lihat juga sudah mulai terlihat di awal-awal musim kampanye ini. Nah, ini masyarakat, tapi karena pengalaman buruk yang pernah terjadi, saya lihat juga udah mulai cerdas dan mulai banyak memilih mana yang bisa dipercaya maupun tidak. Nah, ini juga ada peran penting dari pihak pemerintah dan penyelenggara pemilu yang juga punya peranan penting untuk mengantisipasi semua kejadian-kejadian ini. Nah, kami berharap ini akan dapat diminimalisir. Saya rasa ini fungsi kontrol dari pihak penyelenggara pemilu maupun masyarakat maupun partai politik dan civil society cukup baik untuk mengantisipasi ini. Dan kedepannya memang adu gagasan memang akan terus kita kedepankan dan ini menjadi prioritas. Saya yakin ini adalah prioritas utama kok bagi semua paslon. Saya sangat meyakini bahwa paslon-paslon ini adalah orang-orang yang mencintai Indonesia, bukan orang-orang yang ingin membuat Indonesia ini terpuruk atau bagaimana. Dan semuanya punya cita-cita yang baik walaupun dengan jalan-jalan yang berbeda dan core values yang berbeda. Itu aja. Dan saya lihat nanti ke depannya kita akan saling adu gagasan. Baik, kalau Mas Tobas? Ya, kita tentu tidak ingin seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Ya, oleh karena itu kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari pengalaman kita pada pemilu yang lalu, ya. Dan menurut saya ada yang perlu kita harus bereskan. Yang pertama tentunya dari diri kita sendiri dulu, ya, dari tim masing-masing dari pasangan calon yang harus bisa mengingatkan baik itu pada tim resminya maupun juga kepada para pendukungnya untuk jangan sampai kita menggunakan hoax, menyebarkan berita bohong, fitnah dan sebagainya dalam proses pemilu ini. Jadi kita di internal kita sendiri yang juga harus saling mengingatkan. Di pasangan Amin pun juga kita akan ingatkan kepada seluruh pendukung tidak boleh kita gunakan hoax, fitnah dan sebagainya. Dan yang kedua tentu juga masyarakat, ya. Masyarakat mudah-mudahan juga belajar dari pengalaman yang lalu, ya, sehingga tidak memberikan ruang bagi siapapun yang menggunakan cara-cara kotor seperti itu dan segera melokalisir apabila ada informasi-informasi yang berpotensi, ya, untuk memecah belah, untuk memfitnah dan merusak proses demokrasi kita semua ini. Kalau Pak Wihadi? Ya, saya kira kedewasaan masyarakat kita dan mayoritas sekarang generasi muda, saya kira tidak lagi melihat bahwa masalah hoax ini bisa menjadi satu yang menghasilkan suara. Saya kira tidak, ini justru tidak menimbulkan simpati. Kita ini sekarang adalah dalam situasi yang memang harus beradu program. Tetapi bagaimanapun juga bahwa apa yang dilakukan oleh semuanya, kita lihat bahwa sekarang ini kita sudah ada di rumah kaca. Semuanya ini dengan media sosial ini bisa langsung diketahui oleh semua orang. Jadi saya kira ini kita saatnya untuk sama-sama kita melihat bahwa pemilu ini adalah benar-benar pesta demokrasi yang dimana kita beradu program, yang dimana bahwa kita ini adalah mementingkan untuk kepentingan rakyat dan kita melihat bahwa ini adalah titik tolak untuk menjadi Indonesia yang maju, Indonesia emas 2045. Jadi saya kira
kita semuanya masalah hoax ini adalah pengalaman yang sangat-sangat tidak mengenakan. Karena kita tahu 2019 itu persekusi, kriminalisasi, dan hoax yang di mana-mana itu adalah merupakan sesuatu hal yang jangan sampai terulang lagi. Dan ini kalau kita melihat kedewasaan kita semua, bahwa kita semua menjaga yang namanya suatu hal yang harus terjadi, bahwa kita ini melakukan pesta demokrasi ini bukan sesuatu pemecah belahan daripada masyarakat kita, dari rakyat kita. Tidak lagi terjadi polarisasi. Jadi saya kira kita semua sepakat bahwa pemilu ini akan menjadi pemilu damai, dan kita semuanya berjalan melakukan program-program kita, menawarkan program-program kita kepada masyarakat semuanya. Oke, pemilu yang damai, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil agar pesta demokrasi ini punya legitimasi. Terima kasih atas waktunya Pak Wihadi Wianto, jubir TKN Prabowo Gibran. Terima kasih Mas Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih Mas Taufik Basari, Ketua DPP Nasdem, sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Kami masih akan memantau bagaimana rangkaian pengundian nomor urut Capres-Cawapres 2024. Tetap di Breaking News Kompas TV. Saya Friska Clarissa, sesaat lagi akan ada rekan saya Livia Cerdisa. Tetap bersama kami.